إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan banyak kemuliaan, yang di antara kemuliaan itu adalah hari yang mulia ini, hari yang besar, hari yang dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Yaumul Jum'ah, yang merupakan hari lebaran kita di setiap pekannya, hari yang merupakan hari yang terbaik, yang matahari diterbitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari tersebut, hari yang terbaik yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan kita dari umat-umat yang lainnya. Sebagaimana di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menggelapkan, yang tidak memberikan petunjuk kepada umat-umat sebelum kita tentang hari ini, dan Allah yang memberikan petunjuk kepada kita dengan hari Jumat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan kita dari umat-umat yang lainnya. Bagi kita hari ini hari Jumat, bagi Yahudi besok Sabtu, dan orang-orang Nasrani hari Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan kita dari umat-umat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat Nabiullah Adam diciptakan, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan besar yang terjadi pada hari ini. Maka setiap muslim yang mengetahui akan kedudukan dan kemuliaan hari ini, dia akan menegakkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan besarnya, merasakan keutamaan dari hari yang mulia ini, dan menjadikan hari ini sebagai hari kesempatan besar bagi kita untuk melakukan ibadah semestinya yang sebagaimana kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ibadah terbesar, meraih pahala terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di setiap pekannya ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah bukti di antara bukti besarnya hari ini, ada satu surat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nama dengan nama hari ini, yaitu surat Al-Jumu'ah, yang di dalam surat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-9-nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka bergegaslah kamu untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bergegaslah untuk hadir di masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, dan tinggalkanlah segala transaksi, tinggalkanlah segala jual beli, semua perdagangan, apapun kesibukan duniamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang mengetahui akan keagungan dan kemuliaan hari ini, maka dia akan mempersiapkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Dia menjadikan hari ini sebagai bekal baginya untuk menambah keimanannya, untuk semakin kuatnya imannya,
untuk semakin menanamkan dan mengokohkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkokoh hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana di hati seorang muslim ketika dia melihat masuknya dan datangnya hari Jumat ini yang Allah Subhanahu wa taala merangkaikan beragam jenis ibadah-ibadah besar di hari yang mulia ini, ketaatan-ketaatan yang luar biasa dari yang dengannya seorang hamba di samping dia menguatkan imannya, dia memperbaiki dan mensucikan jiwanya, dan kita melihat ibadah salat Jumat yang kita lakukan yang dimulai dengan 2 khutbah, yang ini adalah kekhususan dari hari ini, yang di dalam khutbah-khutbah ini dijelaskan tentang dasar-dasar keimanan, tentang kaidah-kaidah Islam, dijelaskan tentang etika-etika dan adab-adab mulia yang diajarkan di dalam syariat Islam, yang dengan itu memberikan pengaruh yang besar di dalam hati setiap muslim dan mukmin ketika setiap muslim memperhatikan semua adab dan akhlak yang mestinya dia jaga di hari Jumat ini, dari berpakaian yang terbaik, dari memakai wangiannya, kemudian dia mandi, kemudian dia bergegas mendatangi hari Jumat ini di awal waktunya, maka dia akan semakin mendapatkan kemuliaan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi setiap muslim. Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah yang dikhususkan di hari ini yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para salafun saleh terdahulu ketika masuk hari Jumat, di samping mereka membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada zikir pagi dan sorenya, mereka juga memperbanyak salawat. Jika antum bertanya berapa salawat yang mereka baca, pertama mereka membaca salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang biasa kita baca di dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang sempurna ini yang mereka baca, dan bukan dalam hitungan ratus bahkan ribu. Dan bahkan di antara para murid-murid salafun saleh yang hidup di zaman ini pun ana masih mendapatkan beberapa di antara orang-orang saleh tersebut melakukan zikir ini, yaitu bersalawat kepada Nabi di hari Jumat ini sampai 1000 bahkan lebih dari 1000. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga bergegas mendatangi hari Jumat, berusaha untuk menjadi orang-orang yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bagaimana beliau menyampaikan tentang keutamaan datang di hari Jumat di awal waktu. Barang siapa yang mendatangi hari Jumat di waktu yang pertamanya, maka dia seperti bersedekah seekor unta. Berapa harga seekor unta? 50, 60, 70 juta. Siapa di antara anda, di antara kita yang bisa bersedekah 70 juta tiap Jumat? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika datang di waktu yang pertama, maka dia seperti bersedekah 1 ekor unta. Dan kemudian ketika dia datang di waktu yang kedua, maka seperti dia bersedekah seekor sapi. Masih hitungannya adalah puluhan juta. Yang siapa di antara kita ma'asyiral muslimin, sekaya apapun dia, di antara umat Islam, yang dia bersedekah setiap Jumatnya 1 ekor sapi, dan kemudian ketika dia datang pada waktu yang ketiga, maka dia seperti bersedekah 1 ekor domba. Yang domba ini hitungannya sudah jauh daripada seekor sapi, namun masih hitungannya masih juta. Dan itu pun tidak banyak, jika pun ada di antara kaum muslimin yang setiap Jumat dia bersedekah seperti seekor domba, yang mungkin nilainya kalau kita menghitung dari domba yang ada di negeri kita, misalnya domba ukuran domba Garut misalnya 4, 5, 6, 7 jutaan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika dia masuk di waktu yang keempat, maka seperti sedekah seekor ayam. Sudah jauh nilainya. Dan bagaimana ketika dia datang pada waktu yang kelima? Ketika dia datang pada waktu yang kelima, maka dia seperti bersedekah 1 butir telur. 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Dan Nabi SAW bersabda, namun ketika khatib sudah naik di atas mimbar, khatib mengucapkan salam dan kemudian azan dikumandangkan, maka malaikat menutup catatannya. Sebutir telur pun kita tidak mendapatkannya.
ketika kita datang khatib sudah naik di atas mimbar. Ini pelajaran yang harus kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat, hari ini adalah hari raya kita yang Allah memberikan bonus-bonus besar pada hari yang besar ini, pada hari Jumat ini yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan hari ini. Khatib yang sebagian besar kaum muslimin secara umumnya tidak menghadiri kajian-kajian di hari-hari kehidupannya. Kemudian dia sudah tidak menghadiri kajian secara rutin pun hari Jumat dia harus datang terlambat, tidak mendapatkan faedah nasihat dari khatib yang sedang menceramahkan, yang menyampaikan keuluhuran dan kemuliaan dinul Islam ini, yang dengannya kita mempelajari tentang iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya agama ini yang di dalam syariatnya di setiap pekannya setiap khatib diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan imannya kaum muslimin, untuk saling mengingatkan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk mengingatkan agar memperkokoh iman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu 70 lebih cabangnya. Cabang tertingginya iman adalah la ilaha illallah. Cabang terendahnya iman adalah menghilangkan gangguan dan kotoran yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Betapa luar biasanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang mukmin yang mereka berkumpul di setiap pekannya di hari Jumat ini. Mereka saling mengingatkan untuk saling memperkokoh iman satu dengan yang lainnya, terutama di zaman yang penuh dengan ujian dan fitnah. Maka kita setiap muslim berkepentingan untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan di antara upayanya adalah dengan menghadiri sholat Jumat di awal waktunya. Jangan sampai terlewat dari khutbah-khutbah yang disampaikan, supaya pesan itu sampai ke dalam hati kita, memperkokoh iman kita, dan dengan itu kita menularkan kepada saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah setiap muslim mengetahui akan kedudukan yang besar dari hari yang mulia ini, mengetahui bahwa dengan hari ini kita memperkuat iman kita. Dengan hari ini kita mendidik anak-anak kita untuk memuliakan hari yang besar ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua apa yang kita lakukan di hari Jumat ini dan hari-hari yang lainnya sebagai bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan hari ini adalah adanya satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ijabahnya sebesar-besarnya di hari Jumat. Yang apapun yang diminta oleh setiap muslim di hari ini, dari segala kebaikan dunia dan akhiratnya, Allah pasti akan memberikan. Dan para ulama membahas di waktu itu waktunya yang mana. Namun yang dirajihkan sebagaimana beberapa riwayat dari para sahabat, bahwa waktu itu adalah ba'dal asar, setelah salat asar. Setelah salat asar, satu waktu setelah salat asar sebelum datangnya maghrib. Maka ini waktu yang luar biasa. Sebagian masyarakat kaum muslimin yang memahami akan kemuliaan hari ini, saya pernah berjalan dengan beberapa orang-orang yang insya Allah adalah orang-orang saleh. Ketika di sore hari di hari Jumat, mereka ketika kami berjalan dengan mereka mengatakan sudah waktunya sambil menunjuk ke jam tangan mereka. Saya masih belum ngeh maksudnya apa sudah waktunya. Namun kemudian mereka bergegas masuk ke masjid, mereka sholat tahiyatul masjid dan berdoa non-stop kurang lebih 1 jam sebelum maghrib. Subhanallah, di situ ana baru ingat, subhanallah, ini waktu mustajabnya hari Jumat. Mereka berbondong-bondong ke masjid 1 jam sebelum salat maghrib untuk memanfaatkan waktu mustajab ini dengan sebesar-besarnya, dengan seluas-luasnya. Yang sunnah ini hampir tidak pernah kita lihat di negeri kita, yang tidak pernah kita lihat di masyarakat kita. Namun ma'asyiral muslimin, jika sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama itu adalah sunnah Nabi kita. Kemudian yang kedua, itu di situ mengandung kemaslahatan besar untuk kita. Setiap doa tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semuanya memiliki banyak hajat dan kebutuhan di kehidupan dunia ini? Memiliki banyak masalah-masalah yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat masalah-masalah tersebut.
maka adalah sangat merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika momen besar ini setiap pekannya Allah buka kesempatan ini sebesar-besarnya, namun kita selalu menjadi orang yang menyanyiakan kesempatan-kesempatan besar. Sebagian orang mereka akan melihat kesempatan untuk dapat bonus tertentu dari transaksi penjualan, yang dengan itu dia membeli sebagian produk. Untuk mengejar bonusnya, bisa jadi dia membeli produk-produk yang tidak dia butuhkan. Secara kehidupan dia tidak membutuhkannya, namun hanya sekedar mengejar diskonnya. Bagaimana kemudian kita diberi bonus besar oleh Allah, yang setiap apa yang Allah berikan pasti adalah kebutuhan besar bagi kita, kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat, dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah dunia dan akhirat, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedetik pun jika Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kehidupan kita, maka celakalah kita. Maka kita sangat butuh kepada Allah, ma'asyiral muslimin. Bukankah kita selalu mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Yang konsekuensinya adalah buktikan Anda sebagai hamba-hambanya, buktikan kita adalah orang-orang yang ahli ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan sampai ke bulan Ramadan, dan semoga Ramadan yang akan kita jumpai nanti bukanlah Ramadan terakhir yang akan kita jumpai di kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للعمل فيه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.